Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun telah minum anggur tua, ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun berada, Shalom. Shalom. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan menghendaki Anda dan saya memiliki cara baru dalam menghayati Tuhan. Saya akan menceritakan sebuah kesaksian, pengalaman pada waktu beberapa bulan yang lalu di mana COVID begitu merajalela. Saya setiap hari meneleponin umat saya yang terkena COVID dan mendoakan mereka. Pada suatu hari ada seorang ibu menghubungi saya lagi lewat telepon dan berkata, Romo, apa itu kehendak Allah? Apakah Allah menghendaki kami menderita? Tahun yang lalu, suami saya meninggal karena COVID. Dengan meninggalkan 3 anak yang masih kecil-kecil dan saya harus bekerja keras untuk menghidupi mereka. Kemudian sekarang ini saya dan anak-anak saya terkena COVID. Kami belum sembuh dari COVID, ada kabar buruk bahwa saya di PHK dari tempat kerja saya karena ada pengurangan tenaga kerja. Bagaimana saya bisa menghidupi ketiga anak saya? Apakah itu kehendak Tuhan? Saya tidak bisa berkata apapun karena apa? Ibu itu yang mengalaminya dan pasti berat. Sebulan kemudian ibu itu menghubungi saya lagi. Tapi suaranya sangat bersukacita. Saya kaget. Romo, terima kasih atas doanya. Saya dan ketiga anak saya sudah sembuh. Dan saya sekarang percaya kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Beberapa hari yang lalu, teman saya, teman akrab pada waktu di SD, menghubungi saya lewat telepon dan menanyakan bagaimana keadaan kami.
Dan memang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan teman saya itu menawarkan saya untuk bekerja di kantornya. Dan saya boleh kapan saja bekerja setelah PPKM ini. Tuhan sungguh luar biasa. Walaupun rencananya kadang-kadang tidak kami mengerti, tapi Dia memberikan pertolongan tepat pada saatnya. Saya sembuh, pekerjaan diberikan. Haleluya. Ini kuasa Tuhan yang luar biasa. Maka hari ini ada 3 perumpamaan. Yang pertama tentang puasa. Yang kedua tentang apa tadi kalau masih ingat? Tentang menyobek baju baru dan menambalkan di baju tua. Kemudian anggur baru tidak mungkin ditempatkan di dalam kantong yang tua. Intinya apa? Anda dan saya diminta oleh Allah untuk menghayati Tuhan secara baru. Puasa, kalau sekedar puasa saja akan menyiksa. Tapi puasa dalam arti apa? Melatih diri kita untuk menjadi peka akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tadi mengalami bagaimana kehadiran Tuhan nyata. Kelihatannya kritis keadaan, tapi akhirnya Tuhan menolong. Pertama, penuh dengan air mata, berakhir dengan sorak-sorai. Nah, dengan cara hidup yang baru, dengan puasa yang baru, kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ketika Anda dan saya dekat dengan Tuhan, tidak ada lagi yang kita risaukan dengan persoalan kita. Tidak perlu galau lagi. Karena kita tahu pasti Tuhan hadir dalam peristiwa kita, dalam peristiwa sehari-hari kita. Maka Anda dan saya akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Banyak orang beriman, setiap ketemu tuh saya kadang-kadang bingung. Ini teman saya orang beriman, ini orang Katolik ini kok setiap hari kayaknya baru pulang dari pemakaman. Tuh wajahnya itu cemberut terus. Padahal ini tanggal muda lagi cemberut lagi. Nah, saya bingung ini berapa orang yang meninggal. Setiap hari ketemu kok kayak dari pemakaman sedih terus. Nah, ketika kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, kita percaya Tuhan punya banyak kuasa. Iman dengan cara yang baru mengalami Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam peristiwa sehari-hari. Ibu tadi berpikir Allah tidak akan pernah menolong, tapi pada akhirnya dia sembuh, pekerjaan disediakan baginya. Percayalah, Tuhan itu pasti membuka pintu bagi pemecahan atas persoalan kita, atas penyembuhan dari segala penyakit. Tuhan banyak pintu itu. Ketika semua pintu tertutup gimana Tuhan? Ternyata Dia masih bisa membuka jendela bagi kita. Supaya Anda dapat mengalami pertolongan Tuhan, kesembuhan, dan pemulihan. Tuhan memberkati kita semuanya.